Udah? Oke, kembali lagi di Ngadur, ngobrol bareng Abdur, satu-satunya acara orang di channel orang bersama saya Abdur Alsat dan Cing Abel Ahrian. Katanya bukan satu-satunya lagi, udah ada pelopor katanya. Dulu adalah satu-satunya acara orang di channel orang. Sekarang sudah tidak. Udah banyak ya? Sekarang sudah banyak sekali. Karena Pras. channel makin banyak kan. Ya, Pras di Deddy Corbuzier. PWK di Enggak dong, Pras di Deddy Corbuzier. Karena isinya khas kreatif, isinya macam-macam memang. Iya, tapi itu kan acaranya Pras juga. Kalau Pras nggak ada, kayaknya PWK nggak jalan lagi. Sama seperti maling, itu kan mamat keliling. Iya maksudnya. Kalau tiba-tiba Namanya khas kreatif gitu namanya. Channelnya memang menyediakan berbagai macam orang. Oh, di channel pribadi maksudnya. Iya. Deddy Corbuzier ya, Pras Deddy Corbuzier gitu. Iya. Jatuh tuh Cing. Iya. Ya, kayak gitu-gitu. Gitu-gitu. Nah, apa nih sekarang begitu lah gitu. Ngomong apa sih, Dur? Coba lihat gua covernya. Iya benar. Tapi lo kurusan nih, Dur. Kurus alhamdulillah nih. Dalam rangka apa? Ayo mudah-mudahan perut aja yang turun, jangan sampai ini turun. Udah lo, ini lo, pipi lo. Iya ya, masa kurus di sini. Kalau kurus di sini jadi jelek nanti. Di sini aja. Perutnya harus Lagi mengejar perut rata. untuk film. Alhamdulillah kalau duduk begini sudah tidak terlalu kelihatan. Ini saya tidak tahan ya. Iya. Sudah tidak terlalu Gua kelihatan. masih kelihatan ya. Sudah tidak untuk film. Untuk biar pengen aja. Oh, banyak aja. Saya selama hidup belum pernah punya perut six-pack gitu. Pengen aja rasa perut six-pack itu kayak apa sih? Berarti harus latihan itu dong. Latihan beban. Latihan beban, Dur, katanya, Dur. Membentuk otot itu harus latihan beban. Plank aja. Ya itu beban juga. Ya beban tapi Pakai diri badan sendiri. Ya. Latihan beban pakai diri sendiri. Plank. Plank Leg Pak Supir. Plank Pak Supir gitu. Pelan-pelan Pak Supir. Pak Supir pelan-pelan Pak Supir. Astagfirullah, besar sekali. Sepeda Nabi Adam. Iya. Plank apa lagi lo? Legs up. Legs up itu gimana? Tiduran terus kaki kita naik-naik gini. Oh. Gitu. Gue minggu-minggu terakhir ini naik turunnya tuh drastis, Dur. Seminggu bisa turun 3 kilo, tapi seminggu depannya bisa naik 2 kilo, 3 kilo, balik lagi seri-seri aja jadinya tuh. Kenapa ya? Saya tuh, sebentar ya. Berapa step ini? Lo kan nanya ke gue tuh. Step. Saya hari ini adalah hari 25 Juli, hari ini nih. Hari ke-18. Saya belum makan nasi. Oh, nggak makan nasi? Nggak makan nasi, nggak minum gula. Oh, diet karbo. Defisit kalori. Apa? Nggak defisit kalori, lebih ke mengurangi gula. Iya, karbo berarti. Karbohidrat. Iya, karbo tuh lebih ke karena nasi itu, nasi putih, gulanya lebih banyak gitu. Iya. Jadi saya tetap bukan diet karbo saya makan, tapi Apaan? kentang, ubi, jagung, gitu-gitu. Kalau kopi selalu saya baru sadar kayak hidup pahit banget rasanya. Maksudnya? Saya nggak minum gula sama sekali kan. Kopi pahit, teh tawar. Ya ampun nggak enak banget. Saya dapat manis-manis itu dari buah-buahan aja. Pepaya. Dari ini baru saya rasa bahwa hidup pahit banget ya. Kan enak, Dur. Pada satu titik lo akan menikmati kepahitan itu. Enggak, saya enak loh. Kopi pahit. Saya tuh ada di Pare doyan lo. Enggak doyan. Pantesan. Saya tuh dasarnya bukan orang yang suka pahit. Saya tuh suka sekali manis. Saya tuh sampai ada di titik-titik di mana saya sakau banget kayak aduh ini kok pesen kopi susu gula aren enak banget. Ya, tapi Pantesan lo suka bergaul sama gue yang manis-manis. Tawa. Sekarang punya web nih. Hah? Website sekarang. Punya website sekarang abduralsat.com.
Siapa yang bikin? Comika. Oh, Comika. Zen yang bikin. Ada, Iya. namanya Zen. Ya mungkin Comika yang ngurusin. Lo kan kagak ngerti yang gitu-gituan. Iya, jelas nggak ngerti dong. Iya, maksudnya. Yang bikin Zen namanya, ada. Isinya apa aja, Dur? Jadi sebenarnya Kayak gue ini habis juara nih. Pingpong nggak lo selamatin dulu? baru menang lawan Onat. Lah, udah kan. Kan ini syuting belum lawan Kang Denny. Tapi udah juara. Ya ilah. Ya Allah, kan orang yakin boleh, Dur. Dalam Ya. pertempuran itu, Dur. Yakin. Ada sahabat Rasul. Bener Abu Dujanah namanya. Iya. Saya tahu. Dia jalannya petang-tang peteng-teng Betul, begitu. Ini betul. kalau lagi nggak pertempuran nih gue kesel banget nih gedek sama orang itu. Betul, tapi bedakan Ah, antara pengen tunjukkan bahwa kita tidak lemah di depan musuh dengan takabur. Kalau ini lu udah takabur nih Karena- levelnya nih. karena kan dia beda. Dia mungkin pakai cara. Sudah mendahului takdir. Sudah kayak gua dia pakai- menang nih. Dia pakai cara jalan petang-peteng. Gue pakai cara Slayer untuk meruntuhkan Menunjukkan. mental lawan. Siapa tahu deh ini Cagur nonton. Enggak juga ya. Enggak juga orang ini. Belum ya. Ini belum. Ini tayang. Iya, iya, insya Allah final juara. itu sudah. Insya Allah juara. Nah, kalau insya Allah juara oke. Iya, iya, iya. Insya Allah kemarin juara. Ya, Ya, Sabtu insya Allah. kemarin berarti Ini, ya. karena ini tidak ditonton sebelum apa? Sebelum pertandingan ya. Iya. Ya, ya. Kalau ini ditonton sebelum pertandingan, Boleh, Saywar. Boleh. gue latihan tuh. Gak sembuh-sembuh lo, Dur. Iya. Saya meriang, Gembira dong. riang gembira. Ya meriang gembira. Saya demam. Panggung. Ada aja sambungannya ya. Iya, iya, iya. Saya demam tuh biasanya tuh 2 hari 3 hari ya. Kemarin saya demam 1 hari doang sih. Demamnya langsung hilang. Flu batuknya yang ketinggalan. Enggak, lo udah dari tapping sebelum ini udah batuk-batuk. Iya iya. Tapi meriang. Demamnya kapan? Demamnya itu yang pas Di panggung. sehari sebelum saya tampil And Happy Family. And Happy Family itu Jumat minggu lalu, Kamis malam. Saya meriang banget. Kamis malam. Tapi pulang dari situ, Jumatnya udah mulai segar. Artinya saya merasakan efek dari olahraga ini. Ternyata begitu kita berolahraga itu, Daya tahan tubuh. sakit nggak lama-lama di tubuh gitu. Iya. Bisa dihantam oleh apa namanya sih? Nah, saya tidak paham. Antibody apa Iya, itu? saya tidak paham apa yang terjadi di dalam, tapi saya merasa kayak tubuh saya lebih kuat menghadapi si demam ini. Tapi kalau batuk dan flu ini ya karena memang faktor merokok. juga. Ya, Pak ya. Ya, ya, ya. Lo Ya, nggak kurang-kurangin ngerokok, Dur. Karena apalagi hiburan saya. Gula sudah diambil, karbo sudah diambil. Satu-satunya teman hidup saya adalah tembakau. Tidak ada lagi yang mau menemani saya di kesunyian ini. Ini? Gitu, jadi kalau rokok karena nggak manis. Iya, iya, iya. Kalau dia manis mungkin ini. Kalau lo tinggalin juga. Iya kayak vape pot. Itu kan manis tuh. Tapi kalau ini kopi dari Ustadz Solmed. Kopi apa namanya, Bang? Kopi Turki. Ini dia manis, Iya. tapi manisnya ini karena madu. Oh, ada tulisannya? Iya, saya baca komposisinya itu nggak ada gula. Oh. Kayu manis, Iya. jinten hitam, kopi, terus ada madu. Oh. Ini saya dapat manisnya, tapi bukan manis gula. Bukan ini. manis gula gitu ya? Iya, jadi insya Allah manis yang baik lah. Anjay. Pisang molen? Nah, tapi tadi pisan molen 2 saya. Ya boleh dong. Lo kan karbo nasi yang lo Iya, kurangi. tapi ini tepung dan gorengan. Tapi saya sudah tidak tahan lagi. Tadi saya lihat dan saya sebelum saya makan saya sentuh dia. Saya sentuh, wah panas, enak sekali ini. Tepat di hatinya nggak lo tentunya? Sentuhlah dia tepat di hatinya nggak? Tidak, saya sentuhlah dia tepat di ujung tepungnya. Sentuh, dia menerima saya. Saya coba gigit sedikit, enak sekali. 2 akhirnya. Ini menggoda lagi nih, cuman ya udahlah ya. Sudah cukup lah 2 itu. Gitu. Nah, tadi lanjut website Oke. abrarsa.com. Apa isinya? Ini sebenarnya awal mulanya itu sebenarnya mau bikin website untuk saya pribadi gitu. Bikin aja website kayak saya punya website pribadi jadi orang kalau mau tahu saya. Itu bukan pribadi. Iya, itu akhirnya pribadi. Cuman kalau sekarang
belum banyak informasi pribadinya. Dibuka itu cuman muncul langsung penjualan tiket Black Camping, Iya. terus digital download, pahlawan perhutani jasa dan rewrite gitu-gitu aja. Oke. Linktree ya modelnya nih. Iya, modelnya kayak Linktree sebenarnya. Jadinya dia nge-link, ntar Black Camping pilih, hari ini nih kan kita syuting tadi jam 1 siang udah mulai buka tuh early bird-nya 12 kota. Itu klik tiket Black Camping, muncullah 12 kota ini. Dipilih gitu, ntar nge-linknya ke loket.com. Oh. Tetap ke loket.com sebenarnya. Iya. Hanya kalau loket.com kan pengalaman PPTJ itu kita tidak muncul di homepage-nya kan. Kita harus di bagian search. Iya. Nah, kadang di bagian search itu Kenapa nggak muncul di homepage? karena homepage itu yang event-event gede biasanya. Oh. Nah, yang harus di search. Nah, kadang di search itu kadang muncul, kadang enggak. Oh. Jadi kita bikin akhirnya nge-link aja gitu. Jadi biar orang ngeklik Black Camping Makassar langsung, Black Camping Yogyakarta langsung gitu. Udah sold out deh per jam ini. Belum. Ini beberapa bilang udah full book di beberapa kota, tapi ada juga yang mentionan setelahnya, "Bang, saya dapet nih," gitu. Setelah refresh gitu. Jadi masih full book, belum Sold out. belum sold out. Ya. Masih full book, tapi full book itu pun untuk yang saya tahu masih untuk kota-kota kayak Jakarta, Jogja belum, Jakarta, Bandung. Yang saya dapat informasinya full book itu ya. Ya itu 2 kota itu deh. Jakarta, Bandung tuh. Iya. Yang lainnya tuh masih ada. Jadi Ini teman-teman. yang Makassar kenapa dipilih yang Makassar? Hah? Black Camping Makassar yang paling gede tuh. Enggak, kan? Ini khusus untuk Makassar. Iya, satu-satu ya. Bisa digeser-geser. Mana coba lagi yang geser yang lainnya? Ini Makassar, Ini ini Makassar. Surabaya. Oh, Surabaya. Ya, jadi lebih lengkap gitu. Oh, Denpasar. Hotel Neo gitu-gitu. Hah? Hotel Neo? Iya, tempatnya di Hotel Oh. Neo gitu-gitu. Ini foto di mana, Dur? Di markas. Di markas. Api unggunnya pakai? Enggak, itu editan semua Editan itu. semua. Yang asli dari foto itu hanya saya, tempat yang saya dudukin, dan tenda di belakang. Selebihnya semuanya itu hasil rekayasa dari si Bintang Kasih. Bintang Kasih. Anak artnya Comika. Iya. Cakep Itu. ya? Jadi teman-teman, ini periode ininya early bird-nya 25 Juli sampai tanggal 13 Agustus 2023 buat 12 kota ini. Jadi mudah-mudahan teman-teman membeli itu sehingga sold out early bird ini. Kalau itu sold out, insya Allah setengah jalannya saya sudah lebih lega dikit gitu. Iya. Walaupun memang belum untung, tapi belum balik modal juga, tapi paling tidak udah lega dikit lah gitu. Iya. Gitu. Mudah-mudahan teman-teman kita Berapa berjumpa. kali pre-sale? Habis itu pre-sale, habis itu harga normal. 3 kali aja. Early bird. Early bird, pre-sale, harga normal. Early bird itu asal katanya dari mana ya? Tawar burung. Tawar burung. Early itu pagi, duluan pagi. burung duluan. Iya, burung duluan baru ayam. Hah? Dari mana ya early bird ya? Early bird tuh apa ya? Kenapa ya? Mungkin karena burung itu suka Pergi pagi. pagi kali. Iya. Dari semua Pergi dalam keadaan tembolok kosong, pulang dalam keadaan Iya. tembolok penuh. Dari semua hewan kayaknya dia yang duluan. Yang paling pagi. Yang paling pagi berangkat. Ayam bangunin. Harus kalau mau pagi mah ayam. Ayam bangun doang, gerak enggak. Kalau Dia masih nggak ngelihat ya. iya Bangun dia dia cuma pagi. kokoroyok, tapi tetap di pohon. Karena matanya belum ngelihat, Dur, kalau belum ada matahari. Makanya kita disebut kalau yang nggak bisa ngelihat di kegelapan tuh kotok ayam. Rabun ayam. Rabun ayam. Yang kalau Oh, udah gitu. udah maghrib Lah, malam-malam ayam nggak bisa lihat nggak dong. bisa dia. Ayam nggak bisa. Oh, kesian ya. Lah, enggak, menurut dia hidup ya seperti itu. Udah kita nggak usah Saya baru kasih. tahu kalau ayam malam-malam nggak bisa lihat. Walaupun ada Gue juga lampu. baru tahu kalau lo baru tahu. Walaupun ada lampu ya. Nah, gue nggak tahu kalau ada lampu ya. Gue nggak tahu kalau ada lampu. Tapi kotok ayam itu, rabun ayam, yang terjadi kalau udah jam lewat maghrib, matahari Nggak ada. tenggelam.
Matahari nggak ada, dia nggak bisa lihat. Iya. Kayaknya manusia ada tuh yang kayak gitu, Dur. Temen gua ada, Dur. Iya, rabun ayam itu memang penyakit di manusia Iya, kalau juga. malam dia nggak bisa. Tapi, nah, kalau malam ada lampu dia juga nggak bisa. Dur, dia nggak berani nyetir dia kalau malam. Berarti kalau ada lampu pun dia nggak bisa lihat ya? Maksudnya Mungkin bukan nggak bisa lihat, tapi rabun. Lebih ke rabun ya. Iya. Lebih ke mungkin lihat Samar-samar. Bang Dion 2 orang Iya, gitu. iya. Ngeliat Cing Abdel nih ada 3 gitu kali. nggak tergantung orangnya jadi ada berapa dong. Maksudnya kalau dia rabun jadi lihat dia 2 ya lihat yang lain juga 2. Atau jadi lihat 2 3. Ya terserah kan. Siapa tahu Bang Dion dengan jarak segitu jadi 2. Cing Abdel dengan jarak karena segini jaraknya. jadi 3 gitu ya. Gitu. Bukan gara-gara Beda orangnya, orang. jadi beda orang jadi beda banyak. jumlah. Ya gitu-gitu. Mungkin ya. Iya. Nanti teman-teman yang paham masalah mata boleh komen-komen di bawah sini. Tapi gitu. Oh, nah itulah mungkin asal mula early bird. Early bird tuh didapat dari situ kayaknya. Iya. Pre-sale. Sebelum dijual. Tapi dia jual. Artinya sebelum dijual dengan harga normal, ini loh harga pre-sale gitu. Sebelum dijual dengan harga normal. Sebelum di normal sale, ini loh pre-sale-nya gitu. Pre-normal sale dong. Kepanjangan nanti bintang kasih ngetik-ngetik lagi Padahal susah. aja udah ada early bird. Kalau mau pre-sale itu sebelum early bird kali ya. Kalau udah di early bird kan udah dijual. Kok pasti ada pre-sale? Ya itu strategi namanya. Ya. Strategi. Itu nama istilah-istilah doang yang kita nggak tahu sih. Iya. Cuma kayak memang kesannya kalau early bird itu yang paling awal ya. Early gitu. Early sale. Early sale. Tapi Tapi karena sale langkah berikutnya jangan pre-sale. early sale, Pre-sale, pre-sale, early sale, hah? pre-sale dulu, early sale, baru normal. Enggak ya? Early bird udah yang awal. Ini standar nasional, standar internasionalnya udah begitu. Emang iya? Iya, kayaknya tiket-tiketnya Louis C.K. juga begitu kayaknya. Ada early bird gitu ya? Ya ini istilah aja lah. Harus ya, karena tiket kayak konser-konser luar negeri yang Cing Abdel beli ada gitu nggak? Nggak ada. Nggak tahu dah. Harusnya ada. Konser-konser luar negeri ya. Nggak pakai pre-sale. Yang bukan di Indonesia. Iya. Misalnya yang luar negeri. kayak Kang Soleh tuh nonton di Australia apa gitu. Pasti ada lah early bird, pre-sale gitu. Enggak, kayak sekali doang deh, Dur. Langsung habis kali kalau di sana. Kayaknya mereka langsung habis Iya. kali ya. Mungkin kalau pertunjukan band-band gede gitu kali ya, nggak usah pakai pre-sale udah pasti habis. Mungkin kalau pertunjukan seperti kita ini juga ya. ada kali di sana kali ya. Mungkin. Ada lah, pasti ada. Pasti ada. Masa bandnya gede semua, pasti ada lah band-band yang Pakai pre-sale gitu-gitu aja. iya nggak segede Iya. Coldplay gitu. Nah tapi kalau si Panji ada pre-sale nggak pakai juga dia pre-salean kalau lagi perform di sana. Pakai. Pakai Di mana? juga. Di sana Di New York langsung aja tuh harga segini. Iya, gitu. itu kan open mic mah langsung aja harganya $75 udah. Bukan open mic dulu yang $75. $5. Pertunjukan, $5. Tapi kalau yang pertunjukan $20 apa ya? Apa $15 gitu. Iya. Ya itu emang udah langsung gitu. Kalau pakai pre-sale. Karena dia tidak mau seberapa lagi dikurangin. iya, dan jangka waktunya tidak panjang kan. Kan mereka jual tiket sekarang, show-nya 2 minggu depan, lagi gitu. ya, iya. Kadang minggu depan gitu. Iya. Jadi ya udah gitu. Kalau sebuah acara yang mereka siapkan 4-5 bulan sebelumnya mungkin bisa kayak gitu. Nah, ini kan saya jual early bird. Kota pertama masih 21 Oktober. Oh. Makassar. Masih ada 2 bulanan lah. Iya, 2 bulanan 2 untuk saya nulis materi juga. Saya juga bingung. Materi stand up fest juga belum ada, ya Allah. Abdul Universe? Belum ada juga. Saya Abdul Universe nanti belakangan dulu deh. Saya stand up fest dulu nih. Saya kemarin pusing dengan materi Unhappy Family. Ya. Sudah Unhappy Family sudah saya lewati. Sekarang saya pusing dengan materi stand up fest. Nanti stand up fest sudah selesai, baru saya pusing dengan materi Abdul Universe. Harus satu-satu gitu. Kalau sekarang saya pikir Abdul Universe, stand up festnya bagaimana ini saya bingung. Iya. Malam ini harusnya nih open mic nih.
Di markas hari Selasa. Tapi Rais pakai mau promo-promo lagi di sini. Rais hari ini? Iya. Hah? Iya. Bukan nggak jadi? Jam 7 malam dia datang. Oh jadi, yang nggak jadi siapa? Nggak ada yang nggak jadi. Patra nggak bisa, Patra. Oh, Patra Oh, karena Patra. siaran. Oh iya. Patra siaran. Nanti kita cari waktu yang tidak sore ya, biar Patra bisa ya. Ya. Tapi banyak yang komen juga, jangan terlalu sering ada bintang tamu, Abdur. Kenapa? Gitu. Jadi ngobrolnya nggak ngobrol kita jadinya. Ngobrol lah. Mana ada bintang tamu kita diem-diem doang. Bukan, Kan jadi ngobrol. nggak ngobrol, ngalor ngidulnya tuh nggak ada. Oh gitu Ngobrolnya ya. jadi apa namanya? Iya tapi orang mau promo nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Soalnya orang nggak setiap hari juga. Iya, nggak apa-apa ya. Entah, Karena nanti memang- pada masanya juga nggak ada yang promo Iya. gitu. Karena memang lagi euforia, bukan euforia apa ya? Orang lagi pada semangat semuanya nih. Bikin show. Bikin show, bikin karya itu bagus sih. Ya. Bagus, pada semangat semuanya, mantap. Jadi pada promo yang nggak Cing Abil nggak nonton Awe ya kemarin ya? Oh, Cing Abil pingpong sih. Iya, gue udah ada undangannya tuh, maaf. Bagus ya, banget, bagus banget. Iya. What's up my What's my egg again? What's up my egg again? Age. What's my age again? Yeah, age again. What's my age again? Iya. WMAA. Itu ternyata judul lagu. Iya, Blink. Saya baru tahu. Gue juga baru tahu waktu itu. Saya tahu lagu Blink itu cuman All the Small Things. Itu doang. Kalau Wake Me Up When September Ends. Bukan, itu Simple Plan. Green Day. Kalau Simple Plan itu perfect. Iya. Iya kan? Green Day yang Prabowo. Green Day. Gerinda, memotong keramik birokrasi. Birokrasi. Aduh, tapi lu Gerinda. ngomongin itu ya nanti ya di Black Camping ya? Di Black Camping ngomongin politik, ya. ngomong. Saya belum tahu mau ngomong apa sih, kan belum ada materinya nih. Tapi ya ngomongin politik. Bener gak sih itu kalau ada orang yang gitu, gue gak percaya dulu belum ada materinya. Orang lo bilang pas lagi PPTJ itu. Saya sama kan, saya belum ada materi juga waktu itu. Bukan, waktu di PPTJ waktu lo sedang melaksanakan tour, terus ada video-video yang lo lagi nulis di bis dan lo bilang Bener. itu lagi bikin untuk Black Campaign waktu itu masih tuh. Berarti udah ada, lo bohong lo. Itu tapi Bohong lo. ini cing Premis. premis doang. Tapi mau dirangkai kayak apa saya bingung. Maksudnya dia belum jadi beat juga belum. Entar masuknya kayak apa juga belum. Jadi saya bahkan ini jujur nih, saat ini saya baru nulis baru dua beat awal. Itu baru mau menjelaskan kenapa Black Camping ini berubah nama. Oke. Awalnya Black Camping jadi Black Camping. Itu aja mentok, saya belum dapat lucunya. Masih mentok saya. Insya Allah mudah-mudahan teman-teman, tapi saya akan berusaha semaksimal saya segala macam, bercerita dengan teman, berbagi informasi segala macam biar saya bisa bikin materi ini bisa sebagus mungkin gitu. Nih. Mudah-mudahan. Gitulah. Ya itu apa namanya? Stand Up Fest. Lo ngomong apa? Belum tahu juga ngomong apa. Belum Gua juga tahu belum juga, tahu sih. tapi ini tayang 30 ya. Ntar Iya. nanti bocor. Bocor 456. Iya maksudnya udah tahu tapi ngomong apa? Belum tahu. Tapi bocor maksudnya gimana sih? Enggak, maksudnya saya ini ada mau ngomong ini sesuatu ini. Cuman saya mau bilang ini nanti bocor. Nanti Ajis marah saya. Jadi sebenarnya itu saya ada plan B-nya, plan B. Plan B-nya kalau saya nulis Mentok. agak susah. Saya pakai materi show gitu. Udah lihat gak boleh. Iya, nanti Ajis marah. Iya. Itu makanya bocor. Iya, Maksud bocor. saya gak apa-apa dia marah, tapi nanti aja di hari H baru dia tahu. Iya. Yang penting lu udah lewat gitu. Iya. Iya. Janganlah barulah. Iya. Gua juga nggak tahu Saya juga. berusaha keras tapi. Dur, gue ngumpulin premis aja gue nggak tahu, Dur. Gimana sih caranya, Dur? Enggak, karena gini, Cing, menurut saya susahnya
Susahnya tingkatan festival atau ya festival lah. Festival itu dia beda dengan stand up show. Yeah. Stand up show-nya kita. Kalau stand up show-nya kita itu orang datang karena sebuah tema. Black Camping, PPTJ itu orang datang karena sebuah tema yang diangkat. Nah, pikiran kita fokus tuh untuk bikin materi apa gitu. Termasuk Abdul Universe. Abdul Universe tuh walaupun itu stand up yang ramean, maksudnya kalau kita stand up di situ kita ramean gitu, tapi dia fokus bahwa itu membicarakan tentang Abdul Universe. Yeah. Nah, stand up fest ini tingkatan yang berbeda menurut saya, kayak bisa apa saja, dan semua komik tuh kayak ibaratnya kayak pistol-pistol itu disimpan tuh, yang dibawa bom semua itu. Jadi boom meledak semua gitu. Jadi senjata kecil disimpan tuh. Satu setnya itu senjata gede semua itu kayak gitu. Jadi dardor. Nah, saya makanya kalau mikir materi stand up fest tuh kayak bingung sekali. Tidak hanya stand up fest, mulai dari jambore apa gitu. Cuman kalau jambore kemarin kan masih pakai materi rewrite tuh. Masih boleh tuh. Iya. Datang stand up fest harus materi baru. Maksudnya materi baru tapi paling tidak Gue ngomong apa Dur kalau paling menurut tidak lo, Dur? kekuatannya harus seperti kekuatan yang jambore lah Iya. gitu. Ya, kalau menurut lo gue ngomongin apa Dur? Ayo. Ngomongin ini materi di Abdul Universe. Maksudnya? Ngomongin apa di stand up fest nih? Enggak, maksudnya Cing Abdul udah punya materi di Abdul Universe, bawa aja di situ. Orang gue di Abdul Universe gue nyantai. Cing Abdul masa nggak stand up? Iya, cuman lebih nyantai lah gitu, karena posisi gue bukan sebagai penampil stand up juga ya man. Stand up ada, gua udah bikin 30 menit Cing Abdul. Perantara aja. Iya, gue manggil lo, gue stand up dulu, manggil dia, gue stand up dulu. Anak udah, iya itu ya, yang dibilang udah ada. Paling nggak gue udah tahu nih, gue bakal ngomongin Abdur, yang ini gue bakal ngomongin Gilbas, yang ini gue manggil Mamat, gue bakal ngomongin Mamat. Temon, gue bakal ngomongin Temon. Iya, gitu. karena penonton datang dengan pikiran yang sama, tema yang sama di kepala. Stand up fest itu tidak gitu. Iya, nah makanya gue ngomong apa Dur? Yang menurut lo bisa jadi premis Dur? Pingpong kan juara. Insya Allah juara. Ya maksudnya apa di pingpong gitu? Apa nggak ada keresahan gue kalau di pingpong, orang melaju dengan mudah ke final. Orang tua kali ya, sebagai orang tua ya. Oh iya itu Dur, kemarin gue baru ngomongin juga ke Gilbert. Gue baru punya pengalaman pertama nungguin anak gue pulang dari nonton konser Dur, nggak bisa tidur Dur. Konser apa nih? Konser With The Fest. Latisa tuh nonton konser With The Fest Sendiri? sama temennya berempat. Gue cek, iya 4. Nah, sabar, ini With The Fest tuh bukannya Sabtu kemarin ya? Iya, dia berangkat hari With The Fest itu berapa hari ya? 3. Dia yang ada Daniel Caesar. Iya, gue jadi tahu deh tuh. Daniel apa? Daniel Caesar. Ada Sabrina, ada Daniel Caesar. Sabrina siapa lagi? Sabrina tuh adanya Sabrino. Sabrina, terus ada Project Pop. Dan dia datang ke sana pengen nonton Project Pop. Daniel Caesar dan Project Pop, tuh anak. Lah Project Pop kan bukannya udah nonton di Jalan Sehat? Iya, udah nonton. Makanya dia pengen nonton lagi. Karena menurutnya mungkin bagus gitu. Cuman karena dia ada panggung-panggungnya kan Dur, kata dia bilang gitu. Ada panggung-panggungnya nih Bu, yang harus pindah ke sini, iya, kayak gitu. synchronize gitu ya. Kayak synchronize, kayak Pesta Pora, kayak beberapa Joyland. Iya, ya kayak gitu. Jauh kata dia dari Jumat, Sabtu, Minggu ya? Iya. Di mana ini tempatnya ya? GBK. Iya GBK tapi di Oh, berarti tempatnya Joyland juga itu. Iya mungkin ya, tapi yang pindah-pindah gua Iya, di situ ya benar. Nah, terus akhirnya dia nonton tuh si Daniel Caesar. Kak lagi di mana nih? Dia lagi di Daniel Caesar. Gue WA-in terus Dur.
Lah Cing Abdel lagi di mana? Di parkiran? Di sini, di rumah. Oh, di sini. Ya, parkiran di sini ya. Bang Didi di sana. Belum. Standby tuh, lo standby ya, gue bilang gitu. Iya, standby di sana. Enggak. Oh, standby di rumah. Standby di rumahnya Didi. Hah? Didi kan rumahnya di sini. Dia pulang, dia nggak nginep di sini. Didi. Sabar, yang antar Latisa siapa? Ke sana Latisa Bang Ius. ke rumahnya si Michaela. Kinari. Terus Bang Ius pulang ke sini. Pulang. Dari rumah Kinari dia berangkat tuh bareng-bareng sama temennya. Sama ibunya Kinari juga aman jadinya. Sopirnya Kinari siapa tuh namanya? Gak tahu loh, sopirnya Kinari siapa. Gak tahu. Berangkat tuh sopirnya Kinari ke sana. Berempat, gue lihat di story-nya tuh dia lagi begini tuh kayak anak-anak sekarang tuh pakai gelang-gelang gitu. Pakai gelang yang ditukerin ya kayak gitu. Oh iya, gelang kayak stand up juga. Ya. Oke. Dia berempatan tuh. Cewek-cewek semua, gue nggak tahu cowok-cowoknya ya, pasti gue rasa sih ada. Gue rasa ya. Ya, satu konser itu masa Bukan, cewek semua adalah cowoknya. Dia janjian juga, cuman oh ya nggak tahu. Cewek-ceweknya berempat. Ya nggak tahu, tapi kalau di konser itu ada cowok, pasti ada. Pasti ada. Iya. Si Daniel Curlet tadi? Cesar. Daniel Cesar tadi kan cewek, cowok. Yang sambil yang gini-gini kan. Dia penyanyi apa dancer? Dancer Cesar. Ya KS. Nggak ada Danielnya kalau itu. Julio. Lebih ke Julio dia, Julio Cesar. Nah, disitulah sopirnya pulang, supir Kinari ini pulang. Enggak. Dia sama ibunya nih. Gua nggak tahu ya. Jadi dia berangkat dah. Pokoknya dia tuh si Ius pulang. Gue lagi di pingpong tuh. Sama lawan Onat. Lawan Onat. Gue lagi di pingpong lawan Onat. Terpecah tuh gue. Aduh, kakak udah berangkat belum ya ini gitu. Karena pertama kalinya dia nonton konser? Iya, pertama kali dia nonton konser. Sendiri ya, biasa kalau kan sama Ria biasanya kan. Oke. Ya, karena untuk penukaran. Teh Ria lagi nggak bisa? Enggak, memang dia pengen sendiri, Dur. Oh, pengen dengan Michaela dan Kinari. Kinari dan satu lagi Osvaldo. Seril. Oh, Seril. Soalnya nama-namanya tuh nama-nama luar negeri. Michaela, Kinari, siapa tahu Osvaldo kan? Bukan. Seril. Seril tuh. Seril aja nama luar negeri. Kayak nama-nama ya zaman-zaman sekarang lah. Seril dan Latisha tuh berempat. Latisha, oke berempat. Memang ini udah direncanakan dari lama ini. With the Fest. With the Fest ini gitu. Karena With the Fest ini yang setahu saya band-band luar juga ada gitu. Iya yang kan? Tadinya mau ada 1975. Itu kenapa dia nggak jadi? Yang dibatalin sama sini kalau nggak salah. Karena yang di Malaysia dia ciuman itu. Oh, dia tuh cowok-cowok. Di Malaysia mereka ciuman. Dia ciuman untuk memprotes kebijakan Malaysia. Terus sama Malaysia langsung dimarahin mereka. Iya katanya. Hukum cambuk langsung. Enggak. Terus di sini entah dia yang membatalkan sih 1975-nya membatalkan atau si We The Fest-nya yang ngebatalin takut macam-macam ya. Karena menurut gue memang terlalu konfrontatif ya dia ininya ya. Iya. Apa namanya aksinya gitu. Ya itu harusnya ada itu. Berangkat tuh ke mana namanya? Ke We The Fest. Ke We The Fest. GBK. Jam berapa berangkat? Berangkat sebelum kita ke sono tuh man. Sebelum kita ke dia nggak ikut. Jam 1? Iya. Pagi. 1 pagi? Bukan, maksudnya pagi. Pokoknya mana ada konser pagi-pagi mulai? Sebelum gue berangkat ke pingpong. Iya, Cing Abdel. Sabar, gini aja. Cing Abdel berangkat pingpong jam berapa? Lupa tuh gue. Karena sebelum berangkat pingpong ada YouTube dulu. Sampai jam berapa tuh, Man? Sampai jam 12. Oh, nggak pagi dong. Iya. Tapi dia udah berangkat tuh. Iya, artinya duduk-duduk dulu di rumah Kinari. Mungkin. Duduk-duduk dulu ngerujak apa gitu-gitu. Sore baru jalan. Enggak. Itu ada dramanya untuk penukaran tiket ya, penukaran gelang. Ngantri. Penukaran gelangnya itu
gimana sih ya ini ya permasalahannya ya? Ngantri. Sama kayak kita mau nonton stand up, ngantri terus. KTP Dur, KTP iya. Iya, mereka belum punya. Belum punya KTP. Nah, Belum punya KTP. waktu beli pakai KTP siapa? Nggak pakai KTP dong, mesen-mesen mau pakai KTP. Enggak ya? Enggak. Oh ya. Pokoknya pesan, terus gue waktu itu masih di mana tuh? Onat, Bukan, yang kemarin liburan. Australia. Ya, salah satu itunya deh, gitu. Waktu pesan with the Waktu fest. pesan with the fest, dia dipesenin sama Mikaela, Cheryl. Karena ternyata dari situ nggak bisa, Dur. Dari Pesen mana? Dari Australia. Nggak bisa. Nggak bisa mesen itu dari Australia. Jadi dipesenin sama itu. Cheryl. Tinggal tunggu bayar. Tapi gue transfer dari Australia bayar. Gitu. Bisa. Pas mau nukerin, dia tuh agak takut nggak bisa tuker. Karena dia nggak punya KTP. Terus yang transfer bukan atas nama dia. Atas nama gue kan. Ini bisa nggak nih Bu, ntar ini gitu. Panik sendiri Dur dia, Dur. Nah, Panik udahlah. Akhirnya dibawa paspor. Nih untuk membuktikan bahwa dia benar-benar Ratisha gitu. Bawa paspor dari sana bisa aman. bisa tukarnya itu bisa tuh. Bisa, udah aman bawa paspor. Tapi dititip ke ibunya Kinari ya, katanya Ria. Paspornya. Nah Ibu Kinari nunggu apa enggak gue nggak tahu dah. Kayaknya ngantar juga deh. Ngantar doang sampai Dapat gelang. Dapat gelang. Akhirnya berempat masuk. Berempat masuk deh tuh. Gue pingpong Malam tuh. tuh, udah malam tuh. Mereka masuknya. Dari sore. Oh, dari sore mereka udah masuk. Iya, gue lagi di pingpong. Nonton Project Pop dulu. Enggak, Project Pop terakhir. Oh, nonton apa tuh? Sore. Banyak lah dia bilang namanya apa-apa, gue juga nggak ngerti gitu. Sampai di ujung-ujung Daniel Caesar sama si Project Pop beda panggung katanya. Beda panggung, ya. Tapi kejauhan. Jadi dia memilih Dari Daniel Caesar dulu. Daniel Caesar aja deh, bilang gitu. Daniel Caesar ini lagunya yang kayak apa ya? Daniel Caesar itu yang nyanyinya Yang paling terkenal deh, lagunya yang paling terkenal, Cing. Part of Us apa-apaan, gue juga nggak tahu. Be part of Us apa Apa? ya? Refnya kayak gimana tuh? Gue kayak lagu-lagu TikTok deh, gue lupa dah, nggak tahu. Saya nggak tahu juga. Tapi Erick Thohir tahu. Oh, Erick Thohir tahu. Erick Thohir nonton sama anaknya dia nyanyi singelong. Gue bilang gue rasa FOMO, gue kok Erick Thohir bisa tahu, gue nggak tahu gitu. Ya udah nggak apa-apa. Dia butuh tahu itu untuk menjaring suara rakyat. Kalau kita kan nggak perlu menjaring apa-apa. Iya. Nggak usah tahu juga nggak apa-apa. Kalau dia butuh suara milenial, Gen Z kan. Tuh abis pingpong tuh udah capek banget, gue udah pengen tidur banget Dur, tapi nggak bisa Dur ternyata Dur. Itu udah jam berapa tuh nyampe sini? 1:30 Dur. Latisa belum pulang? Oh enggak, gue sampai sini ya udah dari malam. Iya, maksudnya Sampai Cing sini. Abdel nyampe sini jam berapa? Cing Abdelnya? Abis maghrib lah. Cepet bener lawan Onat? Ya. Masa Onat kalah 3 set langsung? 3-1. 4 set? 4 set. 4 set tapi cepet banget ya? Iya. Tapi capek tapi. Maghrib udah selesai tuh? Ya sampai sini jam 7-an lah gitu lah. Jam 7-an? Ya jelas Latisa belum pulang lah, orang jam 7-an baru memulai ya. Iya. Band-band keren. Iya bukan di situ permasalahannya Dur. Bukan gue udah capek banget ya main pingpong. Udah pergumulan batin, mental, pengen menang, terus gerakan yang bikin fisik ini jadi capek banget Dur, emang Dur, main pingpong itu capek banget. Nah, terus? Pengen tidur jadi nggak bisa Dur, karena gue bilang, aduh latihan ntar siapa yang jemput nih, gitu. Bang Ius sudah pulang? Ius sudah pulang. Ius sudah pulang tuh. Didi juga udah pulang. Cing Abdel, Cing Abdel bisa bawa mobil gak sih? Saya belum pernah lihat Cing Abdel bawa mobil, beneran. Bisa. Nah, Cing Abdel lah yang jemput. Gue tuh ini Dur, apa namanya? Udah nggak. Oh, karena tremor itu ya? Ya, udah tremor itu. Jadi Cing Abdel WhatsApp Bang Didi. Jangan tidur lu ya. Bukan. Lo ntar jam 12-an standby ya, gue bilang gitu.
Karena Cing Abdul sudah memperkirakan, kayaknya jam 2. Nanti saya kasih tahu nggak sebelumnya kalau pulang jam berapa? Enggak. Kisaran. Karena mau nonton apa? Project Pop. Jam berapa mainnya? Jam 11:30 dia bilang gitu. Project Pop 11:30. 11 malam. Oke, berarti sudah bisa dikira-kira Ya, lah. makanya gue bilang jam 12 lo Standby. Oke. gitu. Tapi gue tetap nggak bisa tidur dulu, gue ini terus. WA-in lagi apa nih gitu. Teh Ria biasa aja. Biasa kayaknya dia. Centang satu doang. Ntar pulangnya gimana gitu. Enggak, saya tahu kenapa centang satu itu, Apa? Cing. Kita tuh kalau di keramaian, Iya. memang Berebut ini ya, berebut saya juga sinyal nggak ya. paham secara ilmiahnya kayak apa Iya, ya. berebut sinyal kali. Iya, susah sekali Kayak kalau. wifi aja banyak yang make, Dur. Lama-lama jadi lemot. Iya kali ya. Iya. Saya selalu begitu, disinkronize, di apa gitu. Kalau lagi ramean gitu, susah banget gitu. Kemarin kayak di Mata Najwa di UMM itu, padahal setahu saya dom UMM itu sinyalnya bagus mulu dulu itu. Tapi begitu saya ini, kok centang satu mulu saya WhatsApp Cindy gitu, susah. Ternyata emang karena rame sekali orang, jadi kayak berebut gitu. Nah, ya. centang satu. Iya. Nah, itu yang bikin gak bisa tidur, Dur. Gak bisa tidur, Dur. Jadi memang orang tua kita dulu kayak gitu juga, Dur, pada saat kita pergi, Dur. Enggak sih, kalau kita laki-laki orang enggak. Tapi kalau saya mah ada yang keluar gitu, saya pikiran sih. Iya. Saya pikiran sih. Pulang ke rumah, Iya. ketok pintu. Yang bangun tuh jarang banget abang gue, kakak gue jarang tuh, bokap gue terus, Dur. Yang Iya, bukain gue kalau gue pulang jam 1:30, jam ini gitu. Berarti dia sebenarnya belum tidur tuh, Dur. Dia mikirin. Dia ya. mikirin. Cuman dulu nggak ada WhatsApp. Iya. Mau centang satu gimana? Iya. Yang ada centong nasi doang. Bla. Malah dia lebih deg-degan, kan? Mau hubungin mana nih? Iya. Anak pergi kemana ini? Iya. Cing Abdul masih tahu ada Mikaela, ada Kinari, ada Seli, Seril. ada Seril, Iya. ada mamanya Seril, Iya. Mamanya Seril enggak, Kinari mamanya. mamanya Kinari, ada sopirnya Kinari. Iya. Tapi yang dulu kalau kita keluar orang tua nggak tahu teman kita siapa. Mau hubungin di mana nih? Lagi ngapain nih anak gua? Iya, nggak tahu ya, kesian ya. Sedangkan kita yang lagi pergi, boro-boro mikirin orang rumah. Iya, biasa aja gitu. Iya, nggak ada kepikiran, aduh, dia nungguin gue nih. Gak enak gue pulang sekarang gitu. Kenapa? Gak enak bokap gue nungguin belum tidur kali. Nggak ada tidur. Iya, nggak ada mikirin gitu, bener sih. Iya. Saya juga baru sadar, iya sih. Mau orang bokap kayak nyokap kayak gitu, pasti Kepikiran. Pasti nggak tidur, Dur. Oh, iya. Capek apapun dia gitu. Gue ngerasa kemarin tuh lagi capek gitu, tapi tar aja dah tidurnya dah, pastiin anak gue sampai rumah dulu. Gitu. Terus akhirnya berkabar lah, walaupun dengan centang-centang satu Ya, ini, akhirnya berkabar. tapi Di ujung-ujung, lancar lah. Di ujung-ujung udah jam 12-an tuh gue semakin ini lagi di mana lagi nonton ini lagi di mana lagi ini gitu. Sampai akhirnya 1:30. Nah, ini yang bikin gue bahagia itu sederhana ya memang. Yang bikin gue seneng, begitu dia pulang, dia naik Dur ke atas sini Dur. Karena gue nunggu di sini sambil browsing gitu. Sabar, Bang Didi standby di sana dari jam Enggak. berapa akhirnya? Ini udah selesai nih. Lagi nunggu Mobil orang tuanya, Kinari? Bukan, orang tuanya Mikaela jemput. Mikaela mau pulang langsung dari sana. Oke. Oh, Didi berangkat ke rumahnya ke Citos. Siapa? Didi. Karena rumahnya Kinari dekat Citos. Oh. Jadi ntar dia dari situ sampai Citos pulang bareng Didi gitu. Oh, dekat dong rumahnya Kinari dari sini mah. Iya, tapi kan GBK-nya jauh. Iya. Nah, maksudnya tetangganya lumayan dekat gitu, nggak jauh-jauh banget. Iya. Oke, Bang Didi jemput di rumah Kinari. Iya. Gitu. Sampai sinilah. Dia naik ke atas, Dur. Seperti laporan lah saling. Ih, gue senang banget itu, Dur. Kasih tahu buat keseruannya di sana tadi. Enggak lah, enggak sampai segitu juga dia. Kasih tahu bahwa dia udah sampai rumah aja gitu, gue udah senang. Oh, saya pikir dia cerita kayak dia cerita akhirnya nggak nonton itu. Project Pop tadi keren banget gitu. Akhirnya dia jadi nggak nonton Project Pop.
gitu. Akhirnya dia jadi penonton Project Pop. Yang itu yang gue bilang, dia cerita karena terlalu jauh pindahnya juga gitu. Jadi cerita David Caesar tuh. David Caesar dia cerita, Sabrina itu yang makanya gue tahu. Dia cerita Daniel Caesar, bukan David Caesar. David Caesar kan? Daniel. Oh ya, Daniel Caesar. Iya. Sabrina Sagitakono ya? Siapa itu? Sabria itu. Sabria Sagitakono. Lensa olahraga dulu. Ini istrinya Rio Febrian. Di Tawasutra dulu. Lensa olahraga. Lensa olahraga iya kan? Saya bilang lensa olahraga kan tadi? Iya. Gitu Dor, jadi gue tahu. Saat itu tuh gue berpikir. Langsung bisa tidur tuh? Tidur langsung gue langsung ke bawah. Dan si Abil di sini sendiri-sendiri juga? Iya. Di saat itulah gue berpikir, saat itu juga tuh gue berpikir tuh, wah dulu bokap gue perasaannya kayak gini nih ya, gitu. Bahkan mungkin lebih khawatir karena nggak tahu. Nah itu aja bawa materi tuh. Setina Face. Nggak lucu jadi termenung. Bukan, si Abil mah jago banget bikin halpans ngepatahnya mah. Yang penting ceritanya udah ada. Jadi bayangin dulu orang tua kita kalau keluar. Ini lu lupa sekarang yang pada nonton nih. Orang tua lu pada khawatir nih di rumah. Gitu. Iya. Bayangin zaman dia dulu gitu. Zaman dulu dia mau nanya siapa. Nah, main-mainin tuh. Kalau sekarang bisa WhatsApp. Nah, kalau dulu gimana? Lucu. Iya. Apa gimana? Lucu. Gitu-gitu aja. Ya, enak banget ya, lucu. Iya. Lucu. Iya kan si Abdul mah tahu. Pasti enak banget lu. Si Abdul pasti lucu. Jago yang gitu-gitu mah. Iya. Itu Ibu Agus juga tuh POV seorang ayah. Kan bahkan banyak banget nih penonton kita ini yang cewek-cewek yang datang ke situ dibawa sama cowoknya gitu. Wah, biar ketampar tuh, biar kalau mau pulang tidak langsung pulang, kepikiran dia. Iya. Kayak aduh ya bener juga materi Cing Abdul tadi. Gua pulang orang tua gua pasti nungguin nih. Iya. Gitu. Karena rata-rata tuh orang pasti yang penonton kayaknya bokapnya seumuran gue tuh. Iya. Rata-rata ya. Iya. Kayak umur 20 sampai 25-an tuh rata-rata. Temen gue anaknya udah segituan tuh. Iya bener kan. Cing Abdul punya yang almarhum ya anak pertama tahun. Kan 23 tahun. Segitu emang. Sekitar segitu ya? Sekitar segitu. Umur-umurnya penonton kita sekarang. Benar-benar juga ya. Segitu-segitu, bisa tuh. Jadi kalau sekarang pakai WA, kalau dulu pakai apa? Lucu. Nah, gitu lucu aja tuh. Gitu. Ntar gue gitu aja. Nggak bisa gitu. Bisa loh. Kalau dulu kalau sekarang enak bisa pakai. Tinggal WA gitu. Kalau dulu pakai apaan? Lucu gitu. Sekarang enak bisa tanya temennya juga punya WhatsApp. Gitu. Kalau dulu mau nanya siapa? Lucu gitu, dilucuin. Sekarang enak, lu pulang ada yang antar, tinggal dijemput segala macam. Kalau dulu lucu gitu. Sekarang udah ada gokar, udah ada ojol. Kalau dulu apa? Lucu gitu. Pokoknya lucu gitu aja udah. Aman udah ya? Aman udah. Lucu gitu. Cing Abdul, saya lupa, tapi Cing Abdul ingat gak kita tuh tampil berapa menit? 7 sampai 10. Bisa banget itu. Udah 10 menit 10. Itu bisa tuh. 7 sampai 10 menit. Gimana kesendirian di sini? Komparasi dengan kesendiriannya orang tua yang menunggu dengan keseruannya anak yang lagi di tempat. Ya. Saya nggak tahu ya dilucukannya gimana. Pokoknya dikomparasi lucu. Gitu aja udah. Lucu. Teori-teorinya aja. Tapi seru Dor, gue sekarang memang memasuki fase-fase jadi orang tua yang baru menemukan fase hidup seperti ini gitu Dor. Lucu. Enggak. Ini udah cerita normal aja udah. Nggak usah lucu-lucu gitu. Kalau nggak ada punchline ya udah kita lanjutin aja. Kan kita nggak stand up ini. Betul. Saya dari Kamis kemarin. Kamis, Jumat, hari ini Selasa ya. Kamis, Jumat, Senin, Sabtu Minggu nggak ada di nggak dihitung. Okay. Kamis, Jumat, Senin, Selasa, udah 4 hari mah ada sekolah.
Kamis kemarin dia masuk sekolah. Terus Jumat juga masuk sekolah, Sabtu Minggu libur. Senin kemarin sekolah, tadi juga di sekolah. TKA. Saya senang sekali, maksudnya. Langsung jadi tenaga kerja asing. TK Junior. Iya. TK Junior. Nol kecil itu kalau dulu. Nol kecil. Iya. Nol kecil ya. Dan dia, yang saya suka dari dia adalah dia semangat sekali. Setengah 7, jam 6 gitu dia udah bangun. Iya. Dia udah bangun, udah minta makan, apa segala macam. Karena dia tahu dia mau sekolah. 4 hari ini begitu. Tadi pagi juga begitu. Ada cerita tentang di sekolahnya nggak? Ditungguin nggak? Ditungguin nggak Mas Cindy? Dari awal kami udah nggak tungguin. Oke. Karena waktu kami yang wawancara dulu itu, kami tinggal dia nggak masalah gitu waktu itu. Akhirnya kami coba dari hari pertama kami tinggalin, alhamdulillahnya aman. Dia pulang tuh, dia cerita, tadi ada tuh temennya Mada tuh nangis-nangis, padahal kan belum boleh pulang, kata-kata dia gitu. Karena pengen pulang, Nangis pengen pulang. Terus kita tanya, terus Mada bujukin dia nggak? Enggak lah, Mada main yang lain lah gitu. Jadi main yang lain. Tapi oke lah, saya seneng gitu. Ada sisi senang, ada sisi terharunya karena kayak ya ampun, anak udah segede ini ya. Dulu kayak masih bayi-bayi, saya gendong-gendong, bungkus-bungkus dia pakai kain. Sekarang dia udah sekolah gitu. Goreng. Enggak. Lo kan suka goreng. Saya pengen dulu tuh kakinya, pahanya aja yang kayak saya pengen potong dikit gitu-gitu. Saya gemes sekali paha anak saya itu dulu tuh. Gini gitu. Ya, sudah maghrib. Iya. Sudah berapa menit ini, Bang? 52 cukup lah ya? Iya cukup deh. Gitu, cukup dulu untuk teman-teman ngabdur kita kali ini. Ingat, beli tiket Black Camping Early Bird masih dibuka sampai tanggal 13 Agustus. 12 kota ini ada di abdurarsyad.com. Langsung saja di situ pilih kota-kotanya dan langsung beli di situ. Dan lebih kurangnya kami mohon maaf. Semoga setrika-setrikaannya teman-teman semuanya sudah rapi, sudah licin semuanya. Kita berjumpa lagi di ngabdur-ngabdur selanjutnya. Salam satu panas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.